udah kayak setiap hari juga. Haru, bahagia, dan tidak menyangka. Itulah yang dirasakan Dwi Fitri Jalasari, warga Jalan Sejati, Samarinda Ilir, yang tinggal di rumah kontrakan. Ia tidak menyangka jika adik laki-lakinya bisa lolos seleksi masuk menjadi calon bintara polisi. Saat adiknya berangkat mendaftar, Dwi Fitri Jalasari begitu khawatir karena sebelumnya sang adik sudah 2 kali gagal dalam seleksi masuk tentara. Rasa khawatir Dwi Fitri bertambah karena tidak memiliki uang untuk menyokong adiknya tersebut. Saat berangkat menuju ke Balikpapan pun, adiknya itu hanya memiliki uang yang cukup untuk membayar tiket bus. Takut gitu loh, apalagi pas pengumuman kemarin kan ditunda sekalinya tuh ada penambahan kuota. Saya selalu bilang pas ditunda tuh bilang kayak gini, gak apa-apa mbak, ada waktu buat berdoa, ada waktu buat sholat tahajud lagi. Tapi kayak takut gitu, ini sudah perjuangan yang terakhir kali. Buru-buru punya uang, mau berangkat aja naik terminal. Yogi Sanju Ibrahim, demikian nama pemuda berusia 20 tahun yang juga adik dari Dwi Fitri. Ia yang sedari kecil sudah menjadi yatim piatu itu ternyata pekerja keras. Ia selalu berupaya meringankan beban sang kakak dengan ikut bekerja apapun. Salah satu pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah membuat pentol bakso. Yogi menyatakan dirinya ingin masuk menjadi bintara polisi semata agar bisa membantu sang kakak. Yang pertama waktu itu saya gagal di Pantohir TNI, terus kemudian saya mungkin sedikit terganggu, kacau gitu pikiran Pak. Tapi saya tetap berusaha dengan tujuan saya, yaitu untuk membahagiakan kedua orang tua serta membanggakan orang-orang sekitar. Jadi saya melihat ada pendaftaran bintara Polri, saya hanya modal berdoa saja dan usaha, saya lanjut mendaftarkan saya di polisi tersebut. Saat ini berbagai persiapan terus dilakukan oleh Yogi untuk menghadapi latihan fisik. Namun, Yogi yakin tak ada yang mustahil jika terus berupaya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Menumpang perahu kayu dan kapal cepat, puluhan warga di Samarinda bergotong royong menyingkirkan sampah dari permukaan Sungai Karangmumus. Agar lebih mudah, sampah-sampah tersebut dipungut menggunakan jaring. Kenapa jengkol? Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan keberadaan Sungai Karangmumus penting bagi kehidupan. Sungai itu bukan saja sebagai pendukung ekonomi, namun juga bisa dimanfaatkan sebagai pengendali banjir. Sungai Karangmumus itu vital bagi kepentingan warga Samarinda. Baik dari sisi daya tahan ekologis kita maupun dari sisi daya dukung untuk kegiatan pembangunan, misalnya untuk pengendalian banjir. Seorang aktivis lingkungan yang baru mendapatkan Kalpataru menegaskan sampah-sampah di permukaan sungai ini berasal dari desa dan kota. Jika menghendaki Sungai Karangmumus tetap bersih, maka aliran parit sebaiknya tidak langsung masuk ke sungai, namun terlebih dahulu ditampung ke IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Pertama itu dari limbah desa dan kota. Iya. Saat ini dari limbah desa dan kota, dari dapur rumah tangga kita itu masuk ke parit dan langsung masuk ke sungai. Yaitu ya ini sumber air bersih dan sehat. Jadi kalau mau selamat air sungai ini sumber airnya itu ialah
setiap paret, got atau drainase yang muaranya ke Sungai Karangmumus itu melalui IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Kalau dia sudah tidak mengandung limbah baik cair maupun padat, baik yang kasat mata enggak, baru dia boleh dilepas di sungai. Begitu perlakuan ekologi kalau ini mau menjadi sumber air bersih dan sehat. Karena nanti ada lagi bedanya kalau dia ini untuk membuang air banjir. Sampah-sampah yang dipungut dari permukaan sungai ini diangkut menggunakan truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masyarakat Kabupaten Berau yang hendak cuci darah kini tak lagi harus keluar daerah. Itu setelah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Tanjung Redep membuka layanan cuci darah. Di tahap awal ini layanan cuci darahnya masih terbatas. Direktur Rumah Sakit Abdul Rifai Dr. Jusram menyatakan keterbatasan disebabkan minimnya jumlah tim medis. Di tahap awal rumah sakit sudah menangani 8 pasien. Tenaga medis yang kami siapkan itu untuk saat ini masih ada 12, tetapi nantinya menjadi 18 orang. Kemudian tenaga dokter, ada 1 tenaga dokter umum dan tenaga dokter di dalamnya saya sebut. Total pasien tadi 4. Jadi untuk sementara ini kami yang sementara layani pasien cuci darah ada 8. Salah satu pasien yang mendapatkan layanan cuci darah mengaku senang karena dirinya tidak lagi harus mengeluarkan banyak biaya untuk perjalanan keluar daerah. Karena adanya sudah ada di Berau dapat membantu pasien tidak ngontrak lagi, dekat lagi keluarga semua. Jadi ya alhamdulillah banyak perubahan juga, sudah kan mengurangi biaya dari keterangan sana. Oke, berarti biasanya cuci darah harus keluar daerah Pak ya? Iya, biasanya cuci darah keluar daerah. Oke, siap. Pihak rumah sakit memastikan layanan cuci darah ini mampu menangani hingga 40 pasien per hari jika berbagai kelengkapannya sudah terpenuhi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.